Kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain MU Career Mode kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Real Madrid di laga pramusim Asian Elite Cup. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bakal memperpanjang kontrak beberapa pemain ya yang belum saya perpanjang kemarin, karena menurut saya ini adalah pemain-pemain yang cukup penting di squad MU. Jadi saya bakal perlihatkan ke teman-teman semua perpanjangan kontraknya. Ya, yang pertama di sini kita bakal perpanjang kontrak untuk salah satu pemain muda di real life juga di MU, Scott McTominay, yang di game pun, di series kita ini pun bisa dibilang dia sangat-sangat luar biasa bagus selama beberapa musim terakhir, dan di sini kontraknya udah bakal selesai di 12 bulan terakhir. Tapi di sini saya bakal mencoba perpanjang kontraknya karena memang walaupun MU akan segera berakhir di musim keempat, tetapi saya mau pemain ini tetap bertahan di MU. Usianya sekarang masih 25 tahun. Untuk di series ini tentunya di real life masih lebih muda dari ini. Dan over rating udah 80-an ke atas, 83 kalau nggak salah itu. 83 kan. Kemudian ya kita sama-sama tahu bahwa pemain ini berasal dari Skotlandia kalau nggak salah. Dan ya untuk gaji sebelumnya itu dia punya 73.000 euro, dan untuk role-nya sendiri dia masih tetap bertahan di rotation ya. Kayaknya lebih tinggi Declan Rice tuh berarti. Kalau Declan Rice kayaknya ini ya important kayaknya. Oke. Dia maunya 4 tahun sih. Iya sih, nggak apa-apa kalau 4 tahun ini masih oke, masih 29 tahun nantinya. Kita accept aja untuk Scott McTominay ini 4 tahun ke depan. Karena dia tetap masih menjadi opsi utama MU untuk CDM, posisi CDM ya, selain dari Declan Rice tentunya. Karena ya seperti saya sih istilahnya ngasih kesempatan untuk CDM ini, pemain-pemain yang mengisi posisi CDM di MU ini masih tetap sama dengan musim kemarin ya, sama Declan Rice, masih Scott McTominay. Kemudian juga kalau mereka nggak bisa ya ada pemain muda kita yang dari Youth Academy, dan itu pemain yang bisa dibilang cukup punya potensial yang tinggi. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita nggak usah beli CDM lagi karena memang udah kebanyakan gitu loh, dan pemain kita udah bagus sih menurut saya. Nggak ada lagi yang perlu dirubah kalau dari posisi CDM. Oke, dan itu tadi gajinya kalian bisa lihat dia minta kenaikan sekitar berapa tuh, dari 73 ke 79 ya. Itu cukup bisa dibilang murah juga, untuk signing bonusnya 600-an lebih tadi. Dan ya, kemudian perpanjangan kontrak lagi kita lakukan kepada Andreas Pereira ya. Ini juga pemain yang ya bisa dibilang cukup berkontribusi untuk United sejauh ini, sejauh saya memainkan series ini. Karena sejak awal Andreas Pereira memang jadi opsi utama kita sebelum ada Bruno Fernandes dan juga Frenkie de Jong. Bahkan dulu sempat saya jadikan sebagai sayap kanan. Namun karena sudah membeli Dybala, sudah ada Adnan Januzaj juga. Nah, untuk Pereira sendiri saya tempatkan di posisi gelandang serang ya. Dan ini role-nya dia masih tetap bertahan di sporadik. Oke. Usianya 26 tahun sekarang, selisih 1 tahun doang dari Scott McTominay. Dan dia bakal tetap menjadi backupannya Bruno Fernandes di musim terakhir United ini. Oke, kontrak masih oke, 5 tahun saya coba. Memang sih kalau 5 tahun ini usianya nanti berarti berapa tuh, 31 ya. Memang nggak mudah lagi, tetapi ya nggak apa-apa. Oke, dia setuju aja dengan 5 tahun kontrak, yang artinya selama dia ada di MU dia cukup senang sih. Oke, nggak ada release clause juga bahkan. Bagus banget Andreas Pereira. Kita accept aja. Nah, dan terakhir yang saya perlihatkan ke kalian ini kemungkinan Tai Chong sih. Ya karena dia juga pemain yang patut disorot akhir-akhir ini. Karena menurut saya ada perkembangan yang bisa dibilang cukup oke untuk Tai Chong ini.
Walaupun saingannya banyak banget di right wing ya, masih ada Dybala kan, masih ada Adnan Januzaj juga, Daniel James juga yang istilahnya kadang-kadang juga kita tempatkan di posisi right wing. Mengingat untuk left wing kita ada Marcus Rashford, kemudian Pulisic juga. Oke, dan yang terakhir ya untuk perpanjangan kontrak ini, Tahith Chong nih. Oke. Tadi sudah saya perpanjang juga beberapa kontrak pemain-pemain muda, tapi itu nggak perlu saya perlihatkan semua ya. Menurut saya pemain-pemain yang cukup-cukup penting aja untuk kita perlihatkan. Nah ini dia 22 tahun, overrating 74, dan saya berharap sih ini Tahith Chong kita kasih ke ini aja kali, sporadik aja ya, untuk role-nya sendiri. Karena kemungkinan dia bakal sulit banget sih bersaing dengan Januzaj. Tapi nanti aja kita lihat ya. Pokoknya kita lihat aja. Untuk Dybala juga ini kan apa namanya, untuk sejauh ini sih sering juga cedera di MU kan. Jadi bisa jadi malah nanti Tahith Chong mendapat kesempatan main yang cukup di MU. Apalagi kalau misalnya Dybala cedera. Tapi hopefully enggak sih. Karena saya maunya di musim keempat ini kita bener-bener main dengan kekuatan penuh. Lagian target kita cukup besar ya, treble winner pastinya. Dan yang paling penting sih Liga Champions. Itu sih sebenarnya. Oke, setuju dia dengan kontrak 4 tahun yang tadinya dia cuman mau 3 tahun ya. Oke, release clause nggak ada. Untuk gaji sendiri kita naikin 2 kali lipat kali ya untuk gajinya. Iya sih, sudah saatnya sih kayaknya Tahith Chong mendapatkan gaji lebih dari ini. Oke, 30.000. Nggak apa-apa lah ya, kita cukup banyak duit kok. Untuk ini signing bonus 500.000 aja. Kita kasih duit lebih lah untuk pemain muda. Karena sejauh ini kita juga nggak terlalu bakal banyak beli pemain sih. Ada ntar. Kalian lihat aja ntar. Ada saya beli. Oke, ternyata dia masih pengen dinaikin lagi gajinya dari 30.000 tadi yang saya berikan. Dia minta 48.500. Waduh, oke. Accept aja, nggak ada masalah. Oke, itu dia, udah deal. Dan kita langsung aja negosiasi dengan kiper ketiga kita. Gini kita harus berhasil sih negosiasi, kalau enggak malah kita nggak punya kiper. Nah ini dia, ada Janet Murray ya, dari Nottingham Forest, usia 23 tahun, overrating 73, mantap banget. Dan kalian bisa lihat untuk ya memang sih nggak sebagus Dan Henderson sama David De Gea pastinya, dan kiper-kiper mahal lainnya. Tetapi kembali lagi, karena tujuan kita di sini untuk membeli kiper ketiga aja, bukan istilahnya kiper utama ataupun kiper lapis kedua. Ini lapis ketiga aja untuk menggantikan istilahnya nanti kan Romano baru balik nanti pada saat bursa transfer Januari kan, setengah musim ke depan nanti baru balik. Jadi kita butuh paling nggak 1 kiper aja. Saya bisa aja sih untuk recall Romano, tapi janganlah, kita beli aja 1. Kalau misalnya pun Romano pulang kan bisa jadi juga kita bakal melihat nih siapa nih yang cocok jadi kiper lapis ketiga, Arjanet kah atau Romano. Itu menarik banget, kita lihat mereka bakal bersaing di posisi tersebut. Ya saya juga takutnya siapa tahu Romano pulang kemudian mainnya ternyata jelek, ya gimana gitu. Jadi kita beli aja ini untuk jaga-jaga juga. Karena seperti yang saya bilang kemarin, overrating nggak ini, apa istilahnya namanya, nggak menjadi faktor penentu banget gitu untuk pemain itu bagus atau enggak. Memang sih cukup besar perannya pasti, cuman nggak mutlak gitu. Oke, kita negosiasi dulu.
Oke, itu value-nya juga cukup murah sih, 5 juta. Jadi menurut saya it's okay banget, nggak ada masalah. Kita tawar aja sesuai dengan value-nya di awal. Oke, langsung deal. Waduh, mantap. Tahu gini mending tawar di bawah tadi tuh. Oke, itu dia. Dan kita langsung negosiasi aja dengan Murik karena sebelum kita menghadapi Madrid, ya dia mesti harus berseragam United gitu. Oke. Tapi ini sih kalian udah lihat di judul sih sebenarnya, karena ini saya rencananya jadiin judul sih untuk Murik ini, Arjanet Murik. Ya, kita coba sporadik aja kali untuk rollnya. Oke, setuju dia. Romano juga kalau saya perpanjang kontrak itu saya bakal naikin sih rollnya jadi sporadik. Tapi kayaknya masih lama lah ya untuk Romano itu sendiri. Kayaknya kemarin udah sempet sebelum dipinjamin kan diperpanjang 5 tahun untuk kontraknya di roll prospek. Oke, saya mau kontrak jangka panjang 5 tahun aja. Lagian masih muda banget, masih bisa banget berkembang nih pemain. Oh, 3 tahun, Pak. Ya masih bisa sih, ditambah jadi 4 tahun. Oke, setuju kan? 4 tahun seperti biasa FIFA 20 kayak gini. Anyway, tadi ada update loh ya untuk FIFA ini sebelum saya record itu ada updatean terbaru, titel update. Tapi saya nggak tahu kenapa nggak ada penjelasan di situ mengenai perbaikan karir mode. Yang ada cuman Ultimate Team. Sama apa lagi satu lupa saya, pokoknya nggak ada karir mode, jadi artinya itu bug-bug yang masih ada selama ini, contohnya kayak di La Liga itu masih ada, Pak. Ini saya naikin 2 kali lipat kali ya dari gajinya. Gaji awalnya di Nottingham Forest. Kasih 500.000 aja lah untuk sub ini fee-nya. Oke, setuju dia. Dan selamat bergabung di MU. Ya, walaupun gajinya cukup signifikan sih, tapi itu wajar aja sih. Karena 4 tahun ke depan kan kita pakai dia. Dan ya, kita lihat dulu untuk beritanya. Selamat bergabung untuk Arjanet Murik. Ya, di sini dia pakai untuk sementara nomor punggung 14. Kalian bisa request di bawah. Sebenarnya sih kita bisa pakaiin dia untuk nomor punggungnya ini sih, nomor punggungnya O'Hara. Jadi ya kita lihat aja dulu. Lupa saya kemarin O'Hara itu nomor punggungnya berapa ya? Romano kan ini pakai nomor, oh bukan Romano kan lagi dipinjam, Pak. 14 apakah nomornya O'Hara ini 14? Lupa, aduh. Ya udahlah, nanti kita ganti aja. Tapi untuk sementara kita bikin dulu ininya apa namanya? Bajunya bikin ketat dulu bajunya. Kita cari dulu. Ini dia Murik. Nah, untuk sarung tangannya juga kita bakal ganti nih. Tapi dia pakai sarung tangan apa itu? Bentar.
Ini sepatunya Adidas aja kali ya. Saya kasih sepatu Adidas yang warna mana nih? Duh, ini sih. Bukan Adidas ini. Nah, ini Adidas ya. Adidas Nemesis yang ini aja kali. Kemudian untuk sarung tangan maksudnya. Sarung tangan ini Adidas juga biar sama. Ini aja mungkin. Oke. Save. Dan ya, itu dia. Kita langsung aja bakal main ke pertandingan kita menghadapi Real Madrid. Kita next dulu. Ini udah di semifinal ya, Asian Elite Cup. Dan untuk Pascal udah sold juga, pemain muda kita juga itu dari Youth Academy. Tapi kita jual aja karena memang kita sudah terlalu kebanyakan pemain. Ini lihat ya, Barlow juga udah sold. Oke, lumayan lah, ada pertambahan duit dikit. Dan ya kita lihat untuk top score tadi, Cristiano Ronaldo sama dengan Alena sih. 4 gol, dan Leon Bailey yang udah di PSG sekarang. Hagiwara juga masuk, dan ini yang di Piemonte Calcio ini Luis Suarez kah? Kayaknya Luis Suarez sih. Oke, Ciro juga ternyata di PSG, Pak. Gila. Oh, kita bakal cek dulu kali ya untuk transfer ini. Oke, milik nih mahal juga dibelikan Piemonte 64. Achraf Hakimi ke Chelsea. Waduh. Oke, banyak juga terjadi transfer ya. Masuaku. Liverpool, oke. Awoniyi ke Aston Villa. Nah, ini kan tadi Murek. Yang terbaru siapa nih? Oh, banyak free agent nih. Oke, kita langsung aja masuk ke tim manajemen dulu. Oke, Madrid mungkin saya kasih pakai baju putih aja ya, biar lebih seru aja gitu. Lawan Madrid pakai baju putihnya, walaupun ini masih semifinal sih. Tapi nggak apa-apa. Nah, ya Ronaldo bakal masuk. Kemudian Daniel James juga bisa di sisi kiri. Palacios, jangan dulu dah. CDM. Nah, saya mau coba Levitt sih di sini. Kemudian untuk CDM Scott McTominay nggak apa-apa. Oke, siapa lagi nih yang bisa masuk nih? Barret. Ini Bigfootnya bintang 5 loh si Barret ini. Mungkin bagus juga, kita coba nanti ya dia. Bagaimana kalau kita duetkan aja, kan dia bisa CM nih. Bagaimana kalau kita duetkan aja dengan Levitt? Let's go. Oke, dan ini dia. Ini saya penasaran sih dengan line up-nya Madrid. Ntar dia nurunin siapa aja. Kita main di Stadion Hanguk semifinal Asian Elite Cup. Tuh yang jadi kapten siapa tuh? Lopez kah? Oke, di sebelah ada Piemonte versus Barcelona. Oke, menarik. Jadi ini juga menjadi salah satu momen yang penting juga untuk Ronaldo, karena dia melawan mantan timnya ya kan. Ya sebenarnya kemarin ya kocak juga sih emang ini. Madrid vs MU, karena kan Ronaldo dari MU di real life meninggalkan MU ke Madrid kan. Terus kemudian kita balikin dia, terus kemudian dia ninggalin Madrid ke Juventus kan. Terus kita MU, dia balik lagi ke MU gitu. Jadi kayak mutar dia gitu. Waduh, saya sempat nggak ngelihat line up dari Madrid tadi.
Ah, ini dia starting eleven-nya ya. Andre Lunin, oke, kiper muda pastinya. Fran Garcia juga, pemain-pemain muda semua nih. Fidalgo, oke, Lingard, iya, 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 iya. Jadi kita langsung berhadapan dengan Jesse Lingard nih, oke. Wah, Alaba, Vinicius Junior, Hernando. Nah, ini pemain muda semua sih. Kecuali Vasquez ya. Kalau Vasquez itu udah cukup tua sih di sini. Karena di Madrid aja waktu awal musim kita tuh umurnya udah 28 tahun kalau nggak salah. Apalagi di sini udah musim keempat kan. Oke, dan kita mulai kick off babak pertama antara Manchester United versus Real Madrid. Ini saya bingung sih, saya mau bilang glory-glory Manchester United atau Hala Madrid nih. Sama-sama tim yang kita gunakan di series karir mode kan. Waduh, Vallejo, Jesse Lingard, yang nomor punggung berapa Jesse Lingard tuh? Vinicius Junior, pemain muda Madrid yang sangat berbakat. Buang aja. Tetap bahaya sih, ada Vinicius sama Luka Jovic, Pak. Vasquez juga nggak bisa dianggap remeh tuh, Lucas Vasquez. Pemain yang cukup punya speed yang luar biasa cepat. Oke. Nah, sejauh ini sih kayaknya yang lawan yang paling kuat kita lawan ya Real Madrid sih. Kemarin juga kita lawan Barcelona ya. Tapi kalau dilihat dari permainannya sih kayaknya lebih oke Madrid sih. Kayaknya ya. Di sini kemarin Barcelona kayaknya cukup mudah banget kita langsung ini mencetak gol. Tapi entahlah, kali aja Madrid cuma panas di awal aja nih. Bisa jadi kan. Wah, bajunya ternyata belum saya bikin ketat tuh. Ini nomor punggung 31. Baret ya. Aduh, sepatu udah saya ganti sih, tapi lupa bikin ketat bajunya cuy. Levite, Ronaldo. Oh, ada Fran Garcia di sana, nggak mudah tentunya. Vinicius Junior kasih ke Alaba. Ethan Laird mencoba. Jesse Lingard, Jovic. Oke, Luka Jovic. Oh, ya gue download, bagus banget. Dan ini James kasih ke Barret tuh. Ini weak footnya bintang 5 nih. Kita lihat. Barret. Oh, oke. Ya elah, dipotong pak. Hidalgo, Fran Garcia. Ada Ethan Laird di sana. Taichung, come on. Oke, Taichung bagus banget pergerakannya, kasih ke Ethan Laird sisi kanan. Oke, Laird mencoba. Aduh. Ah, salah pak. Kenapa kasih ke situ? Harusnya ke ini. Barret tuh. Lucas Vasquez. Fidalgo. No. Wait. Astaga, langsung kebobolan kita. Waduh. Tuh kan berbahaya banget Luka Jovic. No. Waduh, hampir aja ketepis sih, cuman ya elah. Oke. Come on. Konsentrasi lagi MU. Konsentrasi. Glory Manchester United. Come on. Ayo Ronaldo. Ada apa dengan Ronaldo? Apa cukup kelelahan dia atau gimana? Si Barret, come on. Ayo Barret. Ini ada beberapa juga sih pemain Madrid. Kalau kalian perhatikan tuh yang bajunya masuk di dalam kan. Astaga. Manu Hernando, Fran Garcia. Aduh, jangan sampai kalah dong. Oke. Ya.
For the top, Cristiano Ronaldo, come on. Cristiano ada, gila Vallejo. Bagus banget tackle-nya. Lucas Vazquez out itu out, oke. Levi, Barret, come on. Kasih, aduh, no. Jesse Lingard, widih, Jesse Lingard. Juan Mata di mana sekarang ya? Apakah masih di AS Roma kemarin? Di musim pertama kita, oke. Save pertamanya si Muric. Astaga, itu. Nah, dapat kan James. Oke, nice. Ke Barret. Di musim pertama kemarin kan kita jual ini kan, si Juan Mata di AS Roma. Apakah dia masih ada di sana, cuy? Atau gimana? Oke. Barret, wah gila, hampir aja Barret mencetak gol. Sayang sekali sundulannya masih terlalu lemah dan mengarah ke Andre Lunin sih. Jadi tentunya mudah banget bagi Lunin. Oke, Vinicius Junior. Aduh, Alaba. Jangan dibiarkan, cuy. Oke, Muric. Nice banget. Aduh. Oke, 2 menit pertambahan. Azevedo, come on. Oke, Taichung, oke, ditarik-tarik. Wih, gila. Levi, astaga. Barret, eksekusi corner. Di sana ada siapa tuh? Tonzibi ya? Astaga sih, harusnya masih bisa satu serangan tadi. Aduh. Oke, kita bakal lihat dulu untuk. Saya masukin Kimmich aja kali ya. Oke, kita masukin Kimmich saja dan ya, kita lanjut lagi. Nanti mungkin Boris Jackson juga masuk gantiin Dalot sih di menit-menit 60 atau 70 ntar. Ayo dong MU, aduh masa kalah sih. Alaba, Jesse Lingard, Vinicius Junior, woi, Vinicius, berbahaya sekali. Sana ada Tonzibi, Daniel James, Cristiano Ronaldo, masih ke Scott McTominay. Oke, Joshua Kimmich, Taichung. Segera ada, aduh Vazquez jauh banget dia turun. Hidalgo. Nah, McTominay bagus sekali. Oke, Levi. Aduh Ronaldo, no. Wah. Jesse Lingard. Lucas Vazquez sekarang. Nah, Daniel James, oke. Nice. Come on, lari James. Ayo. Si Cristiano Ronaldo. Nah, Barret, come on. Barret. Yes, Barret. Wah, ini wah. Mantap banget pemain muda kita. Wah, Barret ini kayaknya nggak usah dijual ya. Mantap loh dia. Wih, bajunya masih di dalam cuy. Oke, 1-0. 1-0 lagi, 1 sama ya. Kayak Maxim Barret. Kalau nggak salah umurnya berapa nih? 20 tahun ya? 18 atau 20 sih. Hidalgo, Lopez Mendoza, Jesse Lingard, Vinicius Junior. Oke. Luka Jovic.
No. Levi, oke. Daniel James, come on. Oke, James. Cepat banget dia. Ya elah. Oke, masih dapat pemain MU bolanya. Barret tuh, oke. Come on, Barret. Sekali Cristiano Ronaldo. Astaga, Ronaldo. No. Aduh, saya harapnya Ronaldo bisa jadi top skor sih untuk di turnamen pramusim ini. Wah, Vinicius, apakah bisa kita comeback MU? Oke, Murik bagus banget. Taichung, oke, Taichung. Yah, Alaba, Vinicius, Alaba lagi-lagi. Kimmich di sana, oke, nggak semudah itu pak. Nah, saya bakal ganti pemain dulu nih. Diego Dalot kita ganti dengan Boris Jackson. Oke. Ini aja sih, nggak ada yang perlu diganti lagi. Apa Greenwood kita masukin aja ya, ganti Ronaldo dulu. Karena performa Ronaldo lagi kurang bagus sih ini. Ya sih, ganti aja. Nanti di final dia bakal masuk kalau kita lolos. Pede banget sih saya bilang final ya. Gila, tapi ini saya ganti karena memang lagi kayaknya kurang bagus sih, lagi ngedown dia, ngedrop. Oke, padahal berharap sih saya untuk jadiin top score. Tapi biarlah. Mason Greenwood juga mainnya kemarin di ini bagus kan. Pertandingan sebelumnya. Kimmich. Oke, Mason Greenwood. Levi. Nah, kasih ke Daniel James tuh. Daniel James gol dong. Astaga. Aduh. No, gila. Udah gol. Oke. Ya. Hidalgo. Kajovic. Boris Jackson, come on, nice. Oke, Levi. Come on, Daniel James. Lu udah kelelahan banget sih. Barret, oke. Ya elah, kenapa jadi kayak gitu, Bung? Pergantian pemain lagi dari Real Madrid. Kajovic out, ternyata siapa nih yang gantiin dia? Aduh. Mobil Formula One masuk, Pak. Formula One, astaga, cepat banget pasti dia. Astaga itu. Ayo Kimmich. Alaba, aduh masih bisa dikontrol Alaba dengan baik tadi. Lopez Mendoza. Alaba. Jesse Lingard, gila Jesse Lingard main full kayaknya nih. Ya elah Brahim. Oke. Alaba, no. Ada Kimmich, bagus banget bloknya. Lagi-lagi pergantian pemain dari Real Madrid. Nah mungkin kita ganti juga sih ini. Hagiwara mungkin bakalan masuk sih. Gantiin Barret yang udah cukup kelelahan, dan juga Palacios bakal masuk gantiin Levi. Oke, itu aja. Untungnya kalau turnamen pramusim ini bisa 6 ganti pemain kan, 6 kali. Oke, Barret out. Come on Hagiwara. Bisakah Hagiwara membawa perubahan, ataukah mungkin Palacios mungkin yang membawa perubahan di akhir-akhir pertandingan ini?
Neil James yang udah cukup kelelahan, Pak. Palacios, Shikibori Jackson, stamina baru juga kan dia. Shuichiro Hagiwara. Nah, Neil James, aduh. Wah, no. Hagiwara dapat tuh, mantap. Mason Greenwood. Aduh, no. Cari ruang. Waduh. Kenapa tuh? Wah, astaga. Habis waktunya ternyata. Langsung penalti ya? Anjay, langsung penalti. Aduh, peluang terakhir kita. Padahal tadi peluangnya Daniel James itu yang kurang ini, harusnya udah gol. Tapi ya malah gagal, Bung. Oke. Ya iyalah, ini agak gimana gitu kalau penalti ya. Scott McTominay, bisakah? Astaga, tuh kan. Langsung dibaca, Pak. Aduh, di tengah ternyata. Gila. Aduh. Yes. Astaga, gila. Oke. Lingard. Gagal Lingardnya dong. Jesse Lingard. Kamu gagal mengeksekusi. Astaga, tuh kan. Ngapain ketawain orang, Pak? Itu gagal lagi kan. Ya elah. Aduh, susah banget ini kontrol lainnya ya. Nah, ayo dong, tepis nih. Kita lihat baik-baik Lucas Vazquez menendang kemana nih. Vazquez tengah lagi dong. Aduh, kalah kita. Saya coba tengah ya ini untuk Tai Chong sendiri. Astaga naga. Entah kenapa saya buruk banget kalau di penalti ya. Ya lah, kipernya juga bisa juga di tengah. Aduh. Oke, jadi itu dia guys, kita aduh sayang banget gagal di turnamen pramusim ya. Walaupun ini bukan target kita sih sebenarnya pramusim, tapi tetap aja Pak, ada kepuasan tersendiri lah kalau kita menang di turnamen pramusim. Oke. Dan ya kemungkinan di final ini Real Madrid bakal ketemu Barcelona sih. Oke, dari segi percobaan kita jelas lebih unggul lah ya dari Madrid. Possession ya kita kalah sih dari possession. Dan rating tertinggi didapatkan oleh Barret nih. Oke, kita advance. Enggak Pak, Piemonte Calcio menang Pak, 3-0. Gila, besar banget. Aduh, penalti tadi itu kacau sih. Oke, dramatis ya. Aduh, padahal kita bakal berhadapan dengan Piemonte kalau kita bisa menang kan. Ya, tapi mau gimana lagi. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dan ya kita dapat duit 4 juta nih dari turnamen pramusim. Tapi udah lumayan lah ya kita masuk ke semifinal. Yang ngalahin kita juga bukan lawan kaleng-kaleng, Pak. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk episode hari ini. Lah, ini final apa nih? Derby Manchester ya? Kita lihat dulu. Oh iya, ini sih Community Shield ya. Dan ini bakal saya mainkan di pertandingan selanjutnya. Ini di musim musim kedua kita udah memenangkan ini sih. Oke, jadi itu dia aja ya untuk episode hari ini.
Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory glory Manchester United.